mulai untuk kuliah sistem komunikasi digital ya. Jadi yang kita pelajari itu adalah ini ya. Jadi pengertian modulasi yang pertama kita tetap harus mengerti tentang pengertian modulasi amplitudo ya, dan tentang prosentase modulasi, analisa amplitudo modulasi, dan tentang pembangkitan amplitudo modulasi, pemancar, dan transmitter, dan ini troubleshooting EWB itu dulu ya, sekarang pakai multisim. Oh ya, multisimnya dulu tak kirim ya. Bentar, sabar, saya lupa tadi. Multisimnya sudah ada yang bisa ya? Belum semua? Piye? Belum ya? Untuk yang LG belum. Oh, yang anunya sudah? Ada yang bisa? Ada yang berhasil instalasi? Ada ya? Pakai apa? Yang krek-krekan ya? Itu apa namanya? Softwarenya kalau ditaruh di grupmu, ada grup tuh ini? Ya, taruh di grup ya, tolong ya, bantu temennya. Tuh, ke siapa ini? Siapa kamu? Namanya siapa kamu? Noval ya, minta ke Noval ya. Oh iya, Noval ini. Minta ke Noval nanti anunya, itunya. Jadi saya nggak jadi ngirim ya. Kadang nggak sempat ya buka-buka di rumah itu. Tolong ya Noval ya, bantu ya. Oke, ya nanti tanya Noval untuk anunya, instalasinya. Tujuannya ini nanti dibaca, ini saya kirim nanti ya di PJ-nya. Tolong PJ-nya di-share ke beberapa grup itu. Kemudian untuk ini pendahuluan ya. Jadi pendahuluan untuk modulasi analog ya. Jadi ada beberapa alasan ya menggunakan teknik modulasi pada sistem komunikasi. Kenapa kok kita pakai teknik modulasi ya? Jadi yang kemarin Anda praktikumkan itu sebetulnya alasannya ini ya. Kenapa Anda menggunakan teknik modulasi pada sistem analog? Pertama gini, karena untuk transmisi langsung ya dari sinyal informasi, jadi informasi kalau langsung dikirimkan dia akan mempunyai frekuensi yang rendah, yaitu untuk informasi masih ya, mulai suara plus musik. Kalau suara saja adalah 300 sampai 3400 Hz ya. Tapi di sini dianggap 0 sampai 4 kHz supaya untuk memudahkan perhitungan ya. Kemudian untuk musik ini rotor-rotan saya kelihatan ya. Ya wes, kadang nggak terlihat ya. Untuk musik itu kan 50 Hz sampai dengan 15 kHz ini ya. Nah, sehingga kalau digabung ya antara suara dan musik dalam misalnya kita nyanyi atau apa ya, gabung dan musik, itu dia mempunyai 0 sampai 15 kHz. Ini untuk informasi suara ya. Nah, dari sini dengan frekuensi 0 sampai 15 kHz itu tidak bisa mengirimkan ya dalam jarak yang jauh. Ya, jadi kecepatannya kurang tinggi lah istilahnya. Kalau Anda misalkan pengen pergi kemanapun ya, kalau Anda kan cuma punya frekuensi atau kecepatan paling tidak ya, kita jalan itu kan 20 km per jam misalkan ya. Nah, itu kalau untuk perjalanan jauh kan tidak mungkin. Nah, butuhlah suatu modulasi ya, proses ya. Jadi proses modulasi, di mana dengan proses modulasi ini adalah menumpangkan ya sinyal informasi ke dalam sinyal yang lebih tinggi, yaitu sinyal karier atau pembawa. Nah, dari sini karena ini ya transmisi langsung ya, langsung itu berarti informasi langsung, itu dari sinyal informasi dapat menyebabkan permasalahan interferensi ya.
Kalau Anda langsung kan semua orang itu mempunyai frekuensi yang sama ya. Suara dan musik itu ya, suara dan musik itu di mana-mana mesti 0 sampai 15 kHz. Ya. Sehingga ini kalau tidak diatur itu satu sama lain akan interferensi. Ya. Di sini K6 menghasilkan gelombang radio yang punya frekuensi yang sama ya. Jadi kalau ini berarti setiap orang punya frekuensi yang sama ini, kalau tidak kita pisah-pisah, kalau kita atur maka saling interferensi. Itu alasannya kenapa pakai modulasi. Yang kedua, sinyal informasi mempunyai frekuensi yang relatif rendah ya. Jadi ini termasuk frekuensi yang rendah ini ya. Sehingga efisiensi transmisi dan penerima gelombang radio pada frekuensi rendah secara praktek memerlukan antena ya. Jadi kalau frekuensinya terlalu rendah, supaya bisa ke udara itu butuh antena yang besar dan panjang, dan ini tidak memungkinkan ya. Nah, kemudian proses untuk menumpangkan sinyal informasi ya, sehingga dibuat ini ya, modulasi. Ini kurang A, modulasi ya, yaitu proses untuk menumpangkan sinyal informasi di mana informasi itu frekuensinya rendah ke dalam frekuensi tinggi atau carrier ya, ditumpangkan ya. Jadi seperti Anda kalau pengen perjalanan jauh itu kan harus numpang ke kendaraan yang punya frekuensi lebih tinggi, jauh lebih tinggi ya, supaya bisa sampai ke tujuan. Nah, sehingga di gelombang radio yang berhubungan dengan gelombang radio, maka kita perlukan ini untuk tumpangan itu ya, yaitu proses menumpangkan sinyal informasi yang pada frekuensi rendah ke dalam frekuensi tinggi atau carrier yang didefinisikan oleh modulasi. Kemudian carrier, gelombang pembawa. Carrier ini adalah gelombang pembawa ya. Gelombang pembawa ini merupakan sinyal radio frekuensi atau RF. Jadi carrier itu termasuk termasuk frekuensi radio atau radio frekuensi ya. Dia mempunyai frekuensi lebih tinggi. Karena carrier pada frekuensi cukup tinggi dapat dikirimkan melalui ini ke udara. Ya, jadi semakin tinggi frekuensi itu semakin bisa mengalir di udara ya, sebagai gelombang radio ini. Ya, itu. Kemudian sinyal informasi ya. Sinyal informasi ini yang frekuensinya rendah itu dinamakan ya, di sini dinamakan intelijen frekuensi lah misalkan. Jadi ada sinyal intelijen frekuensi, yaitu frekuensi sinyal informasi. Juga didefinisikan sebagai sinyal pemodulasi sebutannya itu ya. Jadi sinyal informasi bisa disebut ya, bisa disebut sinyal ya, ini sama ya, intelijen ya, atau bisa disebut sebagai sinyal pemodulasi ya, sinyal pemodulasi, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah modulating signal ya. Kalau Anda baca-baca di textbook situ ada modulating signal, berarti maksudnya adalah informasi. Dan ini ya, jadi yang untuk intelijen itu yang termasuk sinyal informasi itu bisa sinyal informasi sendiri, sinyal audio ya, atau gelombang pemodulasi. Ini sebutnya dari sinyal informasi. Dan sedangkan carrier ya, sinyal carrier ini itu mempunyai ciri-ciri ya. Jadi dia hanya mempunyai ini tadinya ya. Tadinya itu 1
mempunyai amplitudo yang konstan, ya, yang konstan. Ya. Yang kedua, mempunyai frekuensi yang konstan. Ya. Frekuensi konstan. Dan yang ketiga, ini agak sulit yang ketiga ini, mempunyai fase yang konstan. Dia ini bisa dikatakan mempunyai fase yang konstan. Ya, ini. Jadi tadinya Carrier itu memiliki skala ini ya. Semuanya adalah konstan. Mempunyai amplitudo konstan, frekuensi konstan, dan mempunyai fase konstan. Nah, kalau dia ditumpangi, artinya terjadi proses modulasi, ya. Kalau dia membawa ini ya, membawa sinyal informasi, itu nanti akan terjadi bisa di ini ya, 1 2 3 ini ya. 1 2 3 ini. Bisa terjadi perubahan amplitudo dari sinyal Carrier yang tadinya konstan ini. Kalau dia ditumpangi informasi, maka amplitudonya bisa berubah. Ini. Kemudian kalau dia ditumpangi lagi oleh informasi, ya, itu bisa terjadi perubahan frekuensi yang tadinya frekuensinya konstan. Atau yang ketiga, bisa terjadi fase sinyal Carrier yang berubah-ubah, ya, perubahan sinyal Carrier maksudnya, perubahan fase dari sinyal Carrier. Ya. Nah, proses ini kita sebut adalah proses modulasi atau penumpangannya. Jadi proses modulasi itu akan mengakibatkan parameter atau perubahan amplitudo sinyal Carrier, bisa menyebabkan perubahan frekuensi, dan bisa menyebabkan perubahan fase. Nah, perubahan-perubahan sinyal Carrier ini, ya, itu berdasarkan amplitudo dari informasi, ya. Jadi perubahan-perubahan ini disebabkan oleh amplitudonya informasi. Kalau amplitudonya tinggi, berarti amplitudo sinyal Carrier lebih tinggi. Kalau amplitudonya rendah, jadi gini, amplitudo tinggi gini, tinggi, ini agak turun, rendah, paling rendah, naik gini ya. Berarti nanti amplitudo dari sinyal Carrier akan mengikuti tinggi, sedang, 0, kemudian turun lagi, terus naik lagi gitu. Itu adalah terjadi ini penumpangan ini ya. Cuma perubahan sinyal Carrier itu berubah karena amplitudonya, berdasarkan amplitudo informasi. Berikutnya lagi ini pengertian dasar modulasi, ya. Jadi kombinasi dua frekuensi yang berbeda atau sinyal Carrier dan intelijen kalau kita gabung seperti ini ya. Jadi di sini itu kalau kita baca ini, kalau kita baca ini apa ini? Sinyal Carrier ya. Dan ini sinyal informasi ya. Jadi kita deret gini, kita gabung. Ya, misalkan sinyal informasinya seperti ini, Carriernya seperti ini, kalau kita gabung jadinya seperti ini. Ini juga penumpangan sebetulnya, tapi bukan proses modulasi, hanya numpang saja. Ya. Berikutnya lagi gambar A ini ya. Gambar A berupa rangkaian penjumlahan, ya, ini kita sebut sebagai rangkaian penjumlahan, ya. Rangkaian penjumlahan aljabar yang mana dua sinyal dikombinasi dalam rangkaian linear beberapa resistor ya, berupa resistor ya. Nah, ini kalau kita kombinasi hasilnya nanti jadi D ya.
D itu yang ini, yang saya jelaskan tadi ya, A, B, C, D ini. Bila sinyalnya ini dikirimkan kemudian antena akan mendeteksi sinyal karier saja, ya, karena komponen sinyal intelijen antena tidak dapat mengalami propagasi ya. Jadi di sini kalau seperti ini yang deteksi hanya sinyal karier saja, seperti ini. Kayak sinyal karier ada noise-nya, kayak tadi seperti gini itu ya, nanti ada noise-nya ini. Gitu ya. Jadi sinyal ini ya. Dan sekarang kita belajar tentang amplitudo modulasi ya. Jadi metode dasar ya. Metode dasar untuk menghasilkan sinyal AM itu amplitudo modulasi. Amplitudo modulasi adalah menggunakan kombinasi ya. Kombinasi karier dan sinyal intelijen melalui komponen non linear. Ya. Jadi modulasi amplitudo itu merupakan kombinasi karier dan intelijen seperti tadi ya, tapi melalui komponen yang non linear, bukan linear. Kalau komponen linear semakin besar kedua sinyal levelnya, maka outputnya juga semakin besar. Kalau semakin kecil, outputnya jadi semakin kecil. Itu ya. Itu adalah dasarnya dari linear ya. Kalau non linear belum tentu. Ya, sama-sama besar nanti hasil penjumlahannya belum tentu besar. Ini. Nah. Secara matematik, kombinasi dua gelombang sinus melalui komponen non-linear akan menghasilkan komponen-komponen seperti ini. Jadi ada dua gelombang sinus tadi ya, kalau dijumlahkan, tapi melalui komponen non-linear akan menghasilkan sebuah level DC, ya. Komponen-komponen pada masing-masing frekuensi, ya. Jadi ada karier, ada informasi, ya. Komponen hasil penjumlahan dan selisih dari dua komponen yang frekuensinya beda. Ini penjumlahan dan selisih. Kemudian ada harmonisa yang kemarin kita belum kita praktikkan ya. Ada harmonisa frekuensi untuk dua komponen yang berbeda tadi. Ini. Nah, hasilnya kalau kita lihat di spektrum ya. Spektrum nanti di sini akan ini ya, jadi sinyal ini, informasi ini dalam frekuensi atau dalam spektrum ditambahkan dengan ya, bentar ya. Halo, Assalamualaikum. Yeah. Apa meneh di posisi? Ya di 4. Ya. Oke, bensinnya wes tunggu ya bensin. Oh cukup ya, ya wes. Tak mulai soalnya. Ya wes. Ya wes, sun. Yuk, tantenya ruangan. Iya, aku. Mau bisa nyari nih enggak? Enggak. Cuma di situ. Oh, udah. Ya, jadi ini ya. Jadi sinyal informasi ini kalau kita jumlahkan dengan sinyal karier ini pada suatu komponen non-linear itu ini karakteristiknya gini non-linear. Kalau linear karakteristiknya gini ya, lurus linear. Kalau non-linear berarti karakteristiknya agak mencong gini. Nah ini ya, itu akan menghasilkan kalau ini dan ini dijumlahkan pada ini ya, itu akan menghasilkan tadi apa, komponen DC kan ini ya. Ini tadi kan ada komponen DC, ini sebuah level DC ini ya. Kemudian apalagi komponen ada frekuensi karier dan ada intelijen, berarti ada ini frekuensi karier mana
Carrier ini ada, ya. Ini ada. Kemudian intelijen itu ada. Ini. 2 ya. Kemudian yang berikutnya lagi. Komponen hasil penjumlahan dan selisih dari 2 komponen yang frame-nya berbeda. Jadi nanti jadi 2 ini. Ya. Jadi ini ya. Jadi komponen penjumlahan ya, ini sama selisih ini. Ya. Ini ditambah ini ya. Dari sini ini dikurangi ini jadi di sini. Itu maksudnya. Sehingga terjadi seperti ini dan sinyal harmonisa. Ya, ini harmonisanya. 2 kali FC. Ini 2 kali FC sinyal harmonisanya. Berikutnya lagi, ya, jadi cirinya modulasi itu akan menghasilkan seperti ini, modulasi amplitudo itu ya. Nih, dan ini saya kirimkan, saya berikan. Ya. Nah, bila semua komponen frekuensi FC min FI ya, selisih ya. Jadi FC min FI ya. Kemudian FC ya, monggo. FC min FI itu ini. Kemudian FC ini ya. Kemudian FC plus FI ini ya. Diproses melalui sebuah band pass filter, maka ya jadi dilewatkan band pass filter, maka ketiga komponen tersebut akan menghasilkan gelombang AM ya. Jadi ini kalau kita proses melalui band pass filter sehingga ini hilang semua, hanya ini saja. Ini yang kita sebut sebagai spektrum sinyal AM. Ya, sinyal AM. Ini. Ya. Ketiga komponen tersebut itu adalah dinamakan lower set frekuensi, carrier frekuensi, dan upper set frekuensi. Berarti lower set frekuensi itu ini, ya ini lower set frekuensi, dan carrier itu yang tengah, ini carrier frekuensi, dan upper set frekuensi yang depan nih, upper set frekuensi ini, itu ya. Sehingga ini hilang karena ini difilter ya, ini toh yang apa terlihat atau yang lewat, lainnya dihilangkan, difilter itu. Ya, itu modulasi amplitudo di situ ya. Kemudian, ya, ini gelombang kok sama ini? Oh, sama ya. Nah, ini ya. Kemudian bentuk gelombang AM ya. Bentuk gelombang AM, gambar berikut menunjukkan bentuk gelombang AM pada beberapa kondisi dari sinyal intelijen atau informasi. Ya, seperti ini ya. Jadi ini kalau kariernya tetap ya, karier kan sama semua, tetap ini ya. Informasinya ada beda-beda. Kita kan frekuensinya dari 0 sampai 15 kilo tadi kan, ini yang beda-beda. Kalau dia mempunyai amplitudo kan berubah berdasarkan amplitudo informasi ya. Kalau informasinya hanya sini-sini, tampilannya seperti ini, AM itu. Ya, ini ya, lingkaran ini, envelope ini sama dengan ini. Gitu ya, yang bawah ini sama dengan ini dibalik. Ini dibalik. Ya, jadi seperti ini. Jadi ini dibalik ini. Nah, ya, terus karyan ini ya, itu. Tapi di sini envelope-nya tidak ada ya, cuman karyanya yang naik turun. Jadinya seperti ini. Ya. Jadi yang biru itu tidak ada, ini untuk supaya gambar aja gampang. Seperti ini loh, yang atas itu. Terus kalau amplitudenya dinaikkan ini jadi mepet ini, tambah sempit. Nah, ini informasi ini ditambah ini yang ke bawah chart. Ini gambarnya adalah ini ke sini, taruh sini ya, sini terus di gitu ya. Halo, Assalamualaikum. Nanti Mas, nanti. Tidak mau nih.
Oh iya, mlebu ning arah musola. Saya tak metu. Arah musola aku tak metu ya. Musola D4 itu loh. Ya. Musola D4 itu loh. Terus neng gone anu, neng gone arah kidul mlebu arah kidul. Mari ya saya taruh. Yuk. Bentar ya dia. Ya taruh. Maaf ya. Sebentar. Ya. Saya lanjutkan. Ya. Halo. Kok berisik ya? Siapa ya? Apa? Dimatikan aja itunya, speakernya. Baik ini ya. Jadi ini kalau amplitudenya sekian, hasilnya seperti ini. Ini mepet ya. Kalau amplitudenya kecil gini, ini seperti ini. Jadi ini Anda gambarnya itu ini sama dengan ini. Paham ya? Nah ini sama dengan ini, kemudian ini kebalikannya. Gitu ya. Kebalikan ini yang naik, ini jadi ke bawah, ini jadi turun, ini jadi ke atas. Gitu cara gambarnya. Juga sama. Ini naik, pada saat ini turun tetap, naik, turun tetap. Tapi yang bawah ini ada kebalikan. Pada saat ini naik, ini turun, ya. Pada saat ini turun, ini naik. Itu ya, gambarnya itu. Gambar A ya, bentuk gelombang AM di mana amplitudo menurut perubahan amplitudo informasi ya. Jadi carrier yang tadinya konstan seperti ini, amplitudenya jadi berubah-ubah sekian, ini naik turun berdasarkan amplitudo informasi yang biru ini, yang hijau ini. Gitu. Ya. Berikutnya lagi. Ya. Bila amplitudo intelijen ya, informasi ya. Jadi kita sudah ingat-ingat ya. Intelijen itu berarti informasi. Bila amplitudo informasi ya, mencapai nilai positif maksimum ya, mencapai nilai positif maksimum, bentuk gelombang AM juga punya nilai amplitudo maksimum ya. Jadi ini kalau positif maksimum ini, nah ini tadi juga maksimum. Ini loh, gede, besar. Ya jadi ini naik pada saat di sini turun lagi di sini sampai minus, sampai 0 ini. Kemudian amplitudo bentuk gelombang AM itu mencapai nilai minimum bila amplitudo intelijen mempunyai nilai negatif minimum ini. Negatif minimum. Ini dia kan minimum ini levelnya di sini. Ini levelnya maksimum.
minimum, maksimum, minimum, dan seterusnya. Kalau ini diteruskan gini, ya ini lagi ke bawah gini, ya, gini, ya. Apa itu? Mentah. Oh iya, sun. Ya. Ya. Gambar B, sinyal intelijen mempunyai frekuensi yang sama, tetapi amplitudenya diperbesar. Yang gambar B ini. Frekuensinya sama, ya, tapi amplitudenya diperbesar. Hasilnya seperti ini. Ya, suruh gambar ya. Terus gambar C itu diminimkan ini. Ya, amplitude kecil jadi seperti ini. Itu. Pada keadaan ini bentuk gelombang AM mempunyai nilai maksimum terbesar dan minimum terkecil. Itu. Nah, gambar C, amplitude intelijen ditekan dan frekuensi diperbesar. Ini amplitude ini dikecilkan, ya, tapi frekuensinya diperbesar, ya. Jadi seperti ini. Pada keadaan ini bentuk gelombang AM mempunyai amplitude maksimum dan minimum yang hampir sama. Nah, nilai maksimumnya sekian, minimumnya sekian, kan hampir sama, ya. Ya. Kesimpulannya, ya. Kesimpulannya bahwa envelope, ya. Envelope ini ya. Ini envelope yang atas ini. Ini envelope ini. Nah, ini envelope, ya. Envelope top, ya, ini top. Ini envelope top. Ini top. Dan envelope bottom. Ini envelope bottom. Nah, ini bottom. Yang bawah. Bottom, ya. Dari gelombang AM merupakan replika frekuensi, ya. Dari frekuensinya dan amplitude dari sinyal intelijen atau informasi replikanya sinyal intelijen. Itu ya kalau didefinisikan. Kemudian nah, bentuk gelombang AM-nya ini ada bersamaan, ya, EC ditambah EI, ya, jadi persamaan gelombang modulasi AM ini, ya, sebetulnya ini ada ET ini. Jadi ET sama dengan EC amplitude carrier tambah, ya, kurung buka, ya, amplitude informasi intelijen, ya, kali sinus omega intelijen dari T, ya, sin omega C T. Ya, ini persamaan gelombang AM, ya. Ini sudah ada di sini. Nah, di mana sebetulnya ini adalah 2pi frekuensi informasi T. Yang ini 2pi frekuensi carrier T. Karena ada dua frekuensi yang dijumlahkan. Frekuensi informasi dan frekuensi carrier. Di mana ini sudah ada keterangan bahwa EC itu adalah amplitude peak dari sinyal carrier. EI itu amplitude peak, ya. Peak itu berarti gini. Ini posisi T, peak itu gini. Nah, ini peak. V peak. Kalau gini sama ini adalah V peak to peak. Ya. Nah, itu amplitude peak sinyal intelijen, ya. Sedangkan omega IT frekuensi radian, ya, dalam radian 2PF tadi ini. Kalau I ya berarti 2PFI, kalau C ya 2PFC. Ya. Ini frekuensi radian dari sinyal carrier itu. Nah, persamaan gelombang AM tersebut terdiri dari, ya, persamaan gelombang AM tersebut terdiri dari frekuensi carrier plus perkalian dari gelombang sinus, ya. Frekuensi carrier ini, ya, dikali perkalian dari gelombang sinus ini, ya.
yang merupakan persamaan sinyal karya dan intelijen ini. Sehingga kalau ini kita jabarkan, ada persamaan ini berdasarkan dari persamaan trigonometri. Nanti kalau kita dipanjangkan, dikeluarkan rumusnya ya, EC sin omega CT ditambah ini kali ini kan, tambah EI sin omega IT kan gitu ya. Ya, panjangan ini, kemudian di situ ada sin kali sin ya. Ya, jadi nanti ketemu sin kali sin itu persamaannya dipanjangkan pada trigonometri pada setengah cos ini sama setengah min sin setengah cos XY. Ya, di mana X itu adalah frekuensinya. Sehingga ada dua frekuensi ini, penjumlahan sama pengurangan yang tadi. Ini adalah X itu adalah merupakan frekuensi karya dan Y frekuensi intelijen ini. Hasil perkalian untuk gelombang sinus untuk sinyal karya dan intelijen akan menghasilkan penjumlahan dan pengurangan dari dua frekuensi tadi. Itu. Oke. Nah, bagi contoh soal ini ya. Bila carrier 1 MHz, berarti ini yang tengah ya. Jadi yang kita lihat kalau ada soal gini, kita melihat yang ini ya. Berarti bila carrier 1 MHz, berarti yang tengah ini 1 MHz ya. Dimodulasi dengan sinyal intelijen 5 kHz, ini 5 kHz. Itu ya. Ini. Kemudian bentuk gelombang AM akan mempunyai komponennya ya. Jadi komponen gelombang AM itu kan tadi ya, upper set frekuensi, carrier, sama lower set. Upper set itu berarti FC yang 1 mega ini kan FC ini. FC. Yang ini adalah FI. Ya. Berarti FC plus FI ini atomnya sekian Hz. Kemudian sinyal carrier berarti FC ya. Yang ini lower set frekuensi itu adalah FC min FI. Ya, ini dikurangin jadi sekian. Jadi sinyal AM di sini akan tampil yang ini adalah apa? Upper set frekuensi berarti ini adalah 1.005.000 Hz ya. Yang kariernya yang tengah adalah 1 juta Hz. Yang ini 995.000 Hz. Itu. Ya. Kemudian ya. Proses tersebut seperti ditunjukkan pada gambar berikut ya. Jadi seperti ini. Ya, jadi ada frekuensi ini ya. Upper sideband, frekuensi kariernya lower sideband ya, lower sidebandnya ini. Kalau ini digabung dijumlahkan ya. Jumlahkan itu nanti akan jadi seperti ini. Ini tidak ada, ini untuk mal saja. Atau kalau frekuensinya tinggi jadi ngeblok ini. Tentunya AM ini. Ya, jadi ini adalah FC plus FS FI ya, ini yang ini adalah FC-nya, ini yang ini adalah FC min FI kalau dipisah dan ini kalau dijumlahkan jadinya ini. Jadinya itu. Gelombang AM mempunyai envelope ya yang merupakan replika dari sinyal intelijen, ini replikanya. Envelope-nya ini mewakili sinyal intelijen ini. Ancernya rapat berarti ini rapat. Kalau renggang-renggang, kalau tinggi-tinggi maksudnya.
Kemudian envelope ini bukan merupakan komponen ya. Jadi envelope ini bukan merupakan komponen bentuk gelombang dan tidak terlihat di osiloskop ya. Jadi ini sebetulnya tidak ada envelope ini. Ya, yang ini tidak ada. Gambarnya adalah yang ini saja. Jadi gambarnya tadinya gambar gini ya. Ini envelope-nya saya gambar gini supaya saya mudah gambarnya. Ini misalkan. Nah, terus kariernya kita gambar. Ini kan mencong-mencong deh. Ini ya. Ini ya. Gini-gini. Nah, terus sebetulnya kalau sudah jadi AM gini, ini envelope-nya tidak ada. Envelope-nya tidak ada. Sebetulnya sinyal ini saja. Nah, ini saja. Ya, jadi yang hijau ini hilang. Ini saja. Jadi kariernya saja yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan amplitudo informasi. Berikutnya lagi, dalam penjumlahan top dan bottom envelope ini bukan upper set dan lower set band ya. Jadi sebetulnya ini bukan upper set band, lower set band bukan sebetulnya ya. Bukan ya. Envelope ini adalah hasil dari kombinasi tadi, kombinasi ini. Ya, ketika ini dalam komponen nonlinear ya. Hasil tersebut berupa dua buah sinyal yang mempunyai amplitudo lebih rendah dari amplitudo karier dengan frekuensi di atas dan di bawah karier. Ya, jadi amplitudonya yang lebih ini dari karier dan ada yang di bawah ini, di bawah-bawah karier tadi kan sekian. Ya. Jadi ada yang di atas ya, ada yang di bawah. Jadi seperti ini. Yang ini bagian ini adalah di bawah, bagian ini di atas. Lalu penambahan dan pengurangan amplitudo gelombang AM tersebut disebabkan oleh perbedaan frekuensi pada set frekuensi dan sehingga menyebabkan terjadinya penambahan dan pengurangan amplitudo dari sinyal karier tadi ya. Kemudian upper set band atau USB merupakan band frekuensi yang dihasilkan dari hasil penjumlahan frekuensi antara karier dan informasi. Lower set band atau LSB merupakan band frekuensi yang dihasilkan dari hasil selisih antara karier dan informasi. Ini ya. Ini kalau misalkan amplitudenya informasi ini lebih tinggi ya, hingga Anda membuatnya AM seperti ini. Ini tolong dianu nanti kalau misalkan dikasih soal yang itu bentuknya seperti apa. Kayaknya ada contohnya di sini. Nah, contohnya di sini. Pada gambar di bawah, karier 1 mega dimodulasi dengan band frekuensi. Ya ini, yang tadi, ini sampai ini. Berarti ada semacam bandwidth-nya. Ada bandwidth-nya. Dimana ini 200, ini 3 kilo. Kalau tadi kan cuma satu aja. Kalau tadi kan cuma switch ini satu frekuensi. Kalau ini ada lebih dari satu frekuensi. Upper set band adalah satu ini 200 ini tambahkan sampai ini tambahkan ini 1 mega tambah ini sama 1 mega tambah ini, jadi ini. Kemudian lower set band 1 mega kurang ini 1 mega kurang ini, jadi ini. Kalau dalam gambar bentuknya ini upper dan lower, jadi antara frekuensi sekian dan sekian, yang ini sekian dan sekian. Itu. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Ya, ini sama ya. Jadi ini contoh soalnya sama. Jadi ini dia bedanya adalah 1,4 tapi frekuensi informasinya 20 Hz sampai 10 kHz. Jadi hasilnya kotak ini. Nah, lebarnya dari sini ke sini, ini ke sini ya. Tadi kan garis-garis tok, sekarang bandwidth. Itu. Baik, ada pertanyaan mungkin sampai sini? Dan nanti kita lanjutkan ke presentasi modulasi. Ada pertanyaan ini. Jadi dari penjelasan ini ada contoh soal ya, menyelesaikan seperti ini. Pertanyaan silakan. Ada nanti ini saya kirim ke grup ya.
bukan ke grup, ke PJ-nya ya. Saya absen dulu dari ini. Bentar, absennya mana? Datanya silakan, saya tunggu. Ada nggak? Apa nggak jelas? C teori. C. Yang ini belum tahan ya. Oh, itunya nggak ada ya. Nanti aja tak baca. Oh ini ya. Yang kemarin ini ya. Ada RPL, ada LGPJJ, ada PJJ ya. Sama dengan Pratikum ya. Atau beda? Halo. Beda, Pak. Beda ya? Iya. Oh, belum tahan. Ya nanti tak itunya dulu. Tak susunnya dulu. Pokoknya absen di anu tadi loh ya, di etol tadi. Absen nanti kamu bermasalah. Ya. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada, saya akhiri untuk pertemuan hari ini.